Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Firman Tuhan menyapa kehidupan kita pada hari ini, tertulis dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Dalam bahasa Batak dikatakan, asa tungpos rohat tamadok, Tuhan ido pangurupi diau, dang mabiarau, ahama bahenon di jolma tuau. Satu pertanyaan dalam kehidupan kita pada pagi ini, melalui firman Tuhan ini, siapakah orang yang dapat hidup tanpa pertolongan orang lain? Firman Tuhan dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 18 berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Hal ini kenyataan objektif menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat hidup sendiri. Tidak ada seorang pun yang dapat hidup tanpa pertolongan orang lain. Sejak seorang bayi dilahirkan, ia membutuhkan pertolongan dan kasih sayang ibunya. Ketika menjadi anak remaja, kemudian dewasa dan menikah, ia membutuhkan pertolongan orang lain. Ketika seseorang menikah dan berumah tangga, segala sesuatu yang diperlukan dan digunakan dalam rumah tangganya adalah bantuan orang lain. Bahkan ketika seseorang meninggal dunia, tetap membutuhkan pertolongan orang lain. Suami membutuhkan pertolongan istri, dan istri membutuhkan pertolongan suami. Murid memerlukan pertolongan guru, dan guru memerlukan pertolongan murid. Orang miskin memerlukan pertolongan orang kaya, dan orang kaya memerlukan pertolongan orang miskin. Baik sebagai pegawai, pekerja, maupun asisten rumah tangga, kita butuh pertolongan orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Oleh karena itu, tidak ada yang boleh hidup egois. Alkitab mengatakan bahwa dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Bahwa Tuhan Yesus berkuasa menolongku. Bahwa Dia adalah satu-satunya penolongku. Karenanya kita tidak akan goyah. Kita tidak akan khawatir, kita tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan orang lain terhadap kita jika Tuhan Yesus ada di pihak kita. Apa yang dapat dilakukan oleh seseorang jika Tuhan Yesus menolong dan membela kita. Sering sekali dalam perjalanan hidup ini kita takut, kita khawatir menjalani hidup kita. Imanilah bahwa Dia adalah satu-satunya penolong kita dari dosa dan maut. Dia adalah juru selamat kita yang menolong kita dari kebinasaan. Dia yang bangkit dari antara orang mati telah menjadi penolong kita dari maut. Dan kemudian Ia menyediakan tempat yang indah bagi kita di surga. Oleh sebab itulah dalam kitab Mazmur pasal yang ke-30 ayat 10, Mazmur berseru, dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Melalui firman ini kita mendapati bahwa Daud pemazmur berseru, ya Tuhan, dengarlah doaku. Daud mendambakan belas kasihan Tuhan.
Daud sungguh-sungguh mengharapkan Tuhan menjadi penolongnya. Dalam Mazmur pasal yang ke-54 ayat 4, dia bersaksi bahwa sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Firman ini adalah salah satu ayat nyanyian pengajaran doa Daud untuk menghadapi musuh. Sungguh Daud merasakan pertolongan Tuhan, bahwa Tuhan adalah penolongnya, bahwa Tuhan sudah menopangnya, bahwa Tuhan adalah penolong dan penopangnya. Dalam kitab Ulangan pasal yang ke-33 ayat 26, Alkitab berkata, tidak ada yang seperti Allah, hai Yesurun. Ia berkendaraan melintas langit sebagai penolongmu, dan dalam kejayaannya melintasi awan-awan. Sungguh hati dan jiwa kita sangat merindukan Tuhan. Kita merindukan pertolongannya, sebab Tuhan adalah penolong dan perisai kita. Dia sanggup melintasi langit dan awan untuk menolong kita dengan kejayaannya. Dia sanggup mengawasi dan melintasi jagat raya dalam sekejap. Kita juga menemukan bahwa Tuhan berfirman dalam kitab Mazmur pasal yang ke-33 ayat 20. Jika kita menantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Melalui firman ini, pemazmur mengatakan bahwa kita sungguh merindukan pertolongan Tuhan. Ia berseru bahwa Tuhan adalah penolong dan perisainya. Kemudian Tuhan Yesus berfirman dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Firman kita hari ini menyatakan bahwa Tuhan Allah tetap menyertai kita selama-lamanya melalui Roh-Nya. Dan Dia telah memberi kita penolong yang sejati, yang diam dan tinggal di dalam hati kita. Roh Kudus akan setia membimbing kita dalam menjalani kehidupan kita di jalan yang ditunjukkannya. Berbahagialah kita yang merindukan Tuhan menjadi penolong kita, karena Dia akan menolong kita selama-lamanya. Berbahagialah kita yang sudah memperoleh pertolongan Tuhan, karena Dia telah menyediakan bagi kita bagian kehidupan kekal di surga. Berbahagialah kita yang sudah menemukan Tuhan Yesus sebagai penolong yang ajaib, karena Dia akan menolong, membela, menyelamatkan kita dari kebinasaan abadi dalam nyala api yang tidak pernah padam. Berbahagialah kita, karena setiap hari, setiap kita bangun, Tuhan mengatakan kita, Tuhan mengingatkan kita lewat firman-Nya, jangan takut dan jadikanlah Tuhan menjadi penolong dalam hidupmu. Amin. Tuhan memberkati aktivitasmu hari ini, dan Tuhan juga menjaga serta menyertaimu. Amin.